Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan kembali berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Dan kami akan terus melanjutkan pembahasan tentang pesugihan. Dan hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari para sobat SR dan para pemirsa yang mengajukan pertanyaan kepada kami perihal pesugihan. Yang mereka bertanya, bagaimana kalau orang-orang yang telah melakukan pesugihan dan telah melakukan MOU, perjanjian dengan bangsa jin, jika mereka melanggar perjanjian tersebut. Para sobat dan para pemirsa, bagi orang-orang yang sudah melakukan pesugihan dan sudah melakukan perjanjian dengan bangsa jin yang diperantarai biasanya oleh kuncen, yang difasilitasi oleh kuncen untuk dapat berkomunikasi, untuk dapat melakukan sebuah perjanjian pesugihan. Ini banyak hal kalau mereka melanggar perjanjian tersebut. Hal-hal apa saja biasanya yang dapat dijumpai oleh bagi mereka yang melanggar perjanjian dari pesugihan tersebut? Kita akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami dan kami akan lanjutkan pembahasan materi ini. Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran dalam dunia pesugihan atau perjanjian dengan bangsa jin ini banyak bentuknya. Yang pertama, bentuk pelanggarannya adalah bisa jadi bahwasannya perjanjian itu mengharuskan bahwa pelaku pesugihan ini harus melakukan sebuah ritual-ritual tertentu pada malam-malam tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian orang yang melakukan pesugihan ini kemudian tidak melakukan apa yang telah disepakati untuk melakukan ritual-ritual tersebut, maka ini dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran dari MOU, perjanjian pesugihan dengan bangsa jin tersebut. Kemudian yang kedua, bisa jadi bentuk pelanggarannya ini adalah orang yang melakukan pesugihan itu tidak memenuhi permintaan kesepakatannya, yaitu setiap tahunnya ini harus menyetorkan tumbal dari pesugihan tersebut. Meskipun orang yang akan ditumbalkan ini tidak mati langsung, biasanya disetor namanya dulu, diberikan fotonya terlebih dahulu. Inilah orang-orang yang akan menjadi korban tumbal selanjutnya. Jadi tidak langsung dimatikan, karena memang mati urusan dan kehendaknya Allah, kehendaknya Tuhan. Nah, kalau kemudian orang-orang yang melakukan pesugihan ini melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian dengan bangsa jin tersebut, nah ini akan berimbas kepada pelakunya. Yang pertama, kalau pelakunya ini minta harta kekayaan, maka harta kekayaannya itu akan secara perlahan-lahan pasti itu akan habis, ya. Kemudian kalau dia pesugihannya ini minta jabatan, minta pangkat, minta kedudukan, maka jabatan, pangkat yang diperoleh pada saat itu secara perlahan akan
turun, ya. Bisa jadi mungkin dicopot secara mendadak, atau bisa jadi nanti ada sebuah peristiwa yang mengakibatkan dia lengser dari jabatan atau kedudukannya tersebut. Kalau dia melakukan sebuah pesugihan, ingin minta menjadi populer, ingin menjadi orang terkenal, maka kalau terjadi pelanggaran perjanjian tersebut, maka pelakunya ini akan redup namanya, tidak akan lagi menjadi populer di masyarakat, bahkan dalam sebuah negeri. Kalau dia melakukan pesugihannya itu meminta untuk menjadi lancar usahanya, banyak pembelinya dan lain-lain sebagainya, maka biasanya ini dagangannya, usahanya ini akan mengalami kebangkrutan, ya, sehingga tidak punya pelanggan lagi. Kalau orang yang melakukan pesugihannya itu meminta emas, meminta barang-barang berharga, maka orang itu kalau melanggar perjanjiannya tidak lagi mendapatkan barang-barang berharga tersebut atau bentuk-bentuk keinginan lainnya, maka semua keinginannya itu tidak akan terwujud, ya, tidak akan terpenuhi kembali. Jadi bangsa jin ini tidak akan memberikannya kembali. Dan yang sangat dikhawatirkan pada saat nanti pelanggaran itu tidak ditepati perjanjiannya dan dilanggar oleh pelakunya, makanya biasanya akan memakan korban jiwa bagi orang yang telah melakukan pesugihan tersebut. Para sobat dan para pemirsa, ingat bahwasannya kesesatan itu terjadi bukan hanya karena minimnya pengetahuan di dalam jiwa kita, tetapi juga karena minimnya iman dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.